Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu pengantar yang akan membuka wawasan kita tentang bagaimana metode dan pendekatan di dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi materi ini adalah materi yang saya berikan sebelum teman-teman nanti membahas berbagai ayat ya, dari berbagai surat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tema-tema ekonomi syariah. Baik, pokok bahasan dalam tema kita kali ini yang pertama adalah tentang metode tafsir, yang kedua tentang metode menafsirkan Al-Quran, yang ketiga tentang pendekatan analisis di dalam penafsiran Al-Quran, yang keempat adalah perangkat analisis tafsir Al-Quran, serta yang kelima adalah langkah-langkah di dalam menafsirkan Al-Quran. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian dari tafsir itu sendiri. Istilah tafsir itu saya kira teman-teman sudah jamak mengetahui ya, sudah sering mendengarkan. Tetapi barangkali pengertian dari tafsir itu sendiri masih ada sebagian dari kita yang belum bisa mengerti ya. Nah, tafsir berasal dari bahasa Arab ya, yang kata asalnya adalah al-fasr ya, atau fassaro yufassiru tafsiron begitu ya, yang berarti menjelaskan ya, atau menerangkan. Kalau al-fasr berarti penjelasan atau keterangan ya, merujuk pada kata benda, yaitu menerangkan ya. Kalau fassaro yufassiru berarti menerangkan ya, dan mengungkapkan sesuatu yang belum jelas. Ini ya, ini adalah kata dasar dari tafsir. Selanjutnya ada beberapa ahli bahasa yang menyamakan kata tafsir ini dengan kata al-kasyaf ya, al-kasfu, kasyafa yukassifu taksifan ini ya. Nah, artinya adalah menyingkap ya, menyingkap semacam menyingkap tirai begitu ya, menyingkap tabir. Nah, artinya kalau dalam konteks ini adalah menyingkap sesuatu yang tersembunyi ya. Ya, sesuatu yang tersembunyi itu adalah makna-makna di dalam ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya dari dua pengertian secara bahasa tadi, maka kemudian secara istilah ini dapat kita mengerti bahwa tafsir ini adalah satu kegiatan ya, yang mengungkapkan dan menjelaskan makna Al-Quran yang belum jelas, yang samar, sehingga menjadi jelas maknanya, sehingga mudah untuk diambil hikmah dan maksud yang dikandung di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan membincang tentang perangkat analisis tafsir. Di sini di dalam konteks tafsir Al-Quran, perangkat analisis yang digunakan, atau barangkali saya katakan jamak digunakan ya, yang mayoritas digunakan ini ada dua. Yang pertama bil ma'thur ya, atau dengan riwayat ini ya. Jadi bil ma'thur ini dapat dimaknai dengan riwayat. Apa maksudnya perangkat analisis ini? Bahwa setiap penafsiran ayat-ayat Al-Quran ini dijelaskan dengan ayat yang lain. Nah, jadi membandingkan ayat dengan ayat,
Nah, misalnya kita melihat seperti ayat-ayat riba ini kan ayat-ayatnya kan banyak ya. Para mufassir ini bisa membandingkan ayat pertama atau ayat yang pertama turun tentang riba dengan ayat yang kedua turun dengan tentang riba. Nah, tentu perintah di dalam ayat tersebut memiliki tema yang sama, yaitu tentang riba, tetapi barangkali penekanan atas larangan ya atau peringatan tentang perilaku riba ini berbeda antara satu dengan ayat yang kedua tadi. Nah, ini kemudian bisa dijelaskan ya maksud dari ayat tersebut ya dengan membandingkan dengan ayat yang lain. Kemudian ada juga ayat dijelaskan dengan hadis. Nah, biasanya ada beberapa ayat yang bersifat ijmali atau global, kemudian secara terperinci tidak bisa atau tidak ada ayat lain yang menjelaskan, sehingga merujuk kepada hadis ya. Kemudian yang lain ayat dijelaskan dengan pendapat para sahabah, qaul sahabah namanya ini, atau qaul tabi'in. Nah, ini sebenarnya derajat pendapat para sahabat atau tabi'in ini di bawah derajat hadis, tetapi barangkali diperlukan juga untuk kemudian menjelaskan beberapa ayat yang pada saat itu memang Rasulullah tidak meriwayatkan satu hadis tentang ayat itu, tetapi kemudian pernah para sahabat atau para tabi'in mendengarkan penjelasan dari Nabi, tetapi kemudian diceritakan oleh sahabat itu secara langsung pada orang lain. Nah, tetapi bukan merupakan riwayat hadis dari Nabi. Yang kedua ada bil ra'yi, atau dengan ra'yu atau akal pikiran. Nah, artinya di sini bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak kemudian dijelaskan dengan ayat atau dengan hadis atau dengan qaul sahabah, tetapi dijelaskan secara logika, secara keilmuan atau dengan menggunakan ijtihad. Nah, tentu ini dengan beberapa langkah-langkah ilmiah, kalau dikatakan begitu ya, prosedur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak sekedar dengan perkiraan-perkiraan akal manusia saja, tapi ini jelas ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seorang mujtahid itu sendiri ya, yang akan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an tadi, sehingga penjelasan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setiap metode di dalam Al-Qur'an itu di dalam perangkat analisis tafsir maksudnya ini dapat digunakan. Nah, seorang mufassir bisa menggunakan satu di antara dua perangkat analisis ini, atau bahkan kedua-duanya ya. Dua perangkat analisis ini digunakan oleh seorang mufassir sekaligus. Baik, kita beranjak pada tema pendekatan tafsir. Nah, kalau tadi pendekatan analisisnya ya, atau perangkat yang digunakan di dalam menafsirkan Al-Qur'an, kalau sekarang ini adalah pendekatan penafsirannya. Para ulama memandang Al-Qur'an ini secara multidimensional ya. Karena Al-Qur'an itu memiliki makna yang luas ya, tidak lekang zaman ya, sesuai atau selalu selalu dapat menjadi solusi bagi setiap permasalahan di setiap zaman. Nah, maka kemudian sifat yang mujmali ini atau multidimensional ini diibaratkan seperti permata. Nah, setiap orang ketika memandang permata dapat melihat dari berbagai sudutnya,
dari berbagai seginya. Seperti halnya Al-Quran juga bisa dilihat dari berbagai sisinya. Nah, maka berbagai sisi itulah yang memunculkan istilah pendekatan di dalam penafsiran Al-Quran. Nah, maka pendekatan tafsir itu dapat diartikan sebagai alat analisis yang mempengaruhi perspektif di dalam melakukan penafsiran Al-Quran. Setiap pendekatan akan menyebabkan corak dalam penafsiran Al-Quran itu sendiri. Nah, contohnya di sini ya, pendekatan di dalam tafsir corak tafsir ilmi. Ya, ada corak tafsir ilmi. Nah, pendekatan di dalam corak tafsir ilmi ini ada beberapa pendekatan keilmuan. Kalau tafsir ilmi berarti kan pendekatan keilmuan yang digunakan. Misalnya ilmu psikologi, kemudian ilmu sosiologi, atau ilmu pengetahuan alam, sains. Nah, ini salah satu contoh pendekatan dalam penafsiran corak tafsir ilmi. Nah, kalau kita melihat secara lebih detail, corak di dalam tafsir ini setidaknya kita dapat mengenal ke dalam beberapa corak atau 5. Ada 5 corak di sini. Yang pertama corak fikih. Ya, corak fikih, corak sufi, corak falsafi, ya, corak ilmi, corak adabi ijtimai atau sosial masyarakat. Nah, 5 ini yang saat ini barangkali juga umum ya kita dapatkan dalam produk-produk penafsiran Al-Quran ya, dengan menggunakan berbagai corak. Kemudian kita beranjak pada pengertian metode tafsir. Nah, metode dapat dikatakan sebagai cara. Ya. Kemudian kalau metode tafsir adalah cara di dalam menafsirkan Al-Quran. Di sini ya, penulis dapat menggolongkan metode tafsir ini menjadi 4. Ya. Metode tahlili, metode ijmali, metode muqaran, metode maudhu'i, dan metode tafsir nuzuli. Nah, ini. Nah, kita jelaskan satu persatu ya, tentang metode tahlili terlebih dahulu ya. Nah, metode tahlili ini merupakan metode dalam menafsirkan Al-Quran dengan penyampaian secara lengkap ya, dengan analisis yang panjang dan menjelaskan persoalan-persoalan di dalam Al-Quran dari berbagai aspeknya. Nah, tahlili jadi terperinci ya, ini jadi semua aspek di dalam Al-Quran dibahas, dianalisis menjadi satu buku tafsir. Nah, biasanya kalau anak-anak pesantren ya pernah mengaji salah satu kitab tafsir yang dikenal dengan nama tafsir Jalalain. Nah, ini adalah salah satu kitab tafsir dengan menggunakan metode tahlili. Nah, karakteristik metode tahlili di sini ya, dalam pembahasannya memuat makna lafaz ya, ijaz ya, atau beberapa istilah-istilah yang perlu dimaknai ya, majaz-majaz tertentu, dan balaghah termasuk munasabatul ayat ya, asbabun nuzul. Nah, bahkan terkadang ini kiroah kisah-kisah Israiliyat dan lain sebagainya ini ditambahkan di dalam tafsir metode tahlili. Karena sifatnya yang terperinci,
maka banyak aspek yang dimasukkan di dalam penafsiran metode tahlili. Kemudian memberikan kesimpulan makna dari berbagai aspeknya, fikih, syariat, akhlak, tasawuf, keilmiahan, akidah atau tauhid, perintah, larangan, janji, ancaman, dan lain sebagainya. Nah, terkadang juga ada yang mengatakan metode tahlil ini mirip dengan ensiklopedia karena luasnya pembahasan atau detail-detailnya ya. Nah, kalau dari segi tekniknya ya, keunggulan tafsir tahlili ini kaya akan ide informasi, dapat menggunakan berbagai perangkat penafsiran, maksur dan ru'yah, menjadi media pendokumentasian ya, sejarah, syiar dan kisah-kisah Israiliyat. Nah, ini keunggulannya. Sedangkan kelemahannya pembahasannya parsial. Ya, artinya satu tema bisa terdapat di beberapa ayat, terpotong-potong begitu ya, tidak langsung tuntas dalam menjelaskan satu tema tertentu karena memang urut ya. Jadi penjelasannya urut dari ayat pertama sampai ayat terakhir sehingga tidak mengacu pada tema-tema tertentu. Penafsiran bersifat subjektif, tidak fokus dalam satu pembahasan secara tuntas. Nah, selanjutnya kita mengenal metode ijmali. Kalau tadi tahlili terperinci, kalau ijmali ini berarti penafsiran dengan cara yang global. Nah, jadi caranya ringkas, ya, global, umum, tafsir umum. Nah, biasanya kita mendapati tafsir ijmali ini seperti yang diterbitkan oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Karakteristiknya singkat sehingga mirip sebuah terjemah, ringkas, tidak memberikan penjelasan yang bertele-tele, menjelaskan intisarinya saja serta maksud ayat satu persatu. Kemudian dari segi penyajiannya urut 30 juz. Keunggulan dan kelemahannya, pembaca bisa langsung memahami maksud ayat, mudah dipahami dan praktis, namun informasi terbatas sehingga susah memahami latar belakang kesimpulan maknanya. Pemahaman menjadi lebih parsial ya, terbatas dan parsial. Kemudian yang ketiga metode tafsir muqaron. Ini ya, tafsir muqaron. Nah, metode tafsir muqaron adalah metode penafsiran yang menyajikan perbandingan satu tafsir dengan tafsir lain dalam ayat, surah, kumpulan ayat-ayat tertentu atau tema-tema tertentu ataupun ayat dengan hadis. Ini ya metode tafsir muqaron. Nah, kalau Prof. Muhammad Khirzin ini seorang ahli tafsir dari UIN Sunan Kalijaga ini menambahkan bisa saja yang dijadikan pembanding adalah kitab suci agama lain. Nah, ini seperti halnya namanya tafsir muqaron. Jadi membandingkan, tafsir yang membandingkan. Karakteristiknya memuat sebuah perbandingan ayat, surah, tema, dan kumpulan ayat tertentu. Bisa menggunakan perangkat penafsiran maksurah dan ro'yi tergantung objek yang dikaji. Dapat menyajikan tema-tema tertentu yang bersifat maudhu'i, jadi tematik. Sedangkan kelebihan dan kekurangannya dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan secara ini langsung, kemudian tentunya tidak praktis ini ya. Kemudian yang keempat metode tafsir maudhu'i ya. Metode tafsir maudhu'i dikenal dengan sebutan tafsir tematik. Ini tren di era tahun 2010-an ya. Metode tafsir ini marak dikaji, marak kemudian
terbitkan berbagai kitab yang menyajikan tema-tema yang sistematis dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, pengertiannya adalah bahwa metode tafsir maudhu'i ini merupakan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda-beda dari surah Al-Quran yang berhubungan dengan satu tema tertentu, kemudian menafsirkannya sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran dan tujuan-tujuan Al-Quran. Ini metode tafsir maudhu'i. Karakteristik tafsir maudhu'i ini hanya membahas tema, judul, topik pembahasan tertentu. Tentunya juga tidak tertib menurut mushaf karena acuannya adalah tema. Ya, satu tema bisa diambil dari berbagai ayat-ayat yang bersifat acak, tidak urut ya. Kemudian urian bisa dengan berangkat bil maksur dan bil ra'yi. Keunggulan dan kelemahannya membahas masalah secara tuntas, ya, mendalam dan tajam, memuat berbagai informasi terkait tema, dan kelemahannya tidak praktis. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah di dalam tafsir maudhu'i karena ini merupakan salah satu metode baru ya di dalam penafsiran Al-Quran. Setidaknya langkah-langkah tafsir maudhu'i menurut Al-Farmawi ada 7 langkah. Ya. Pertama, memilih dan menetapkan masalah, ya, masalah dalam Al-Quran yang akan dikaji. 2, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan, baik ayat-ayat makkiyah dan madaniyah. 3, menyusun ayat tersebut secara runtut menurut kronologis masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya jika ada ini ya. Nah, kemudian 4, mengetahui korelasi atau munasabatul ayat di dalam masing-masing surah. Yang kelima, menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. Yang keenam, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas. Serta yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian serupa, mengkompromikan ayat yang am atau yang umum dengan yang khusus, yang mutlak dengan yang muqayyad, mensinkronkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, ya, menjelaskan ayat-ayat nasikh dan mansukh sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tidak ada pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tetap. Nah, ada 7 langkah ini yang dapat dilakukan oleh seorang mufassir ya, berkaitan dengan pendekatan metode maudhu'i. Yang terakhir ini adalah metode tafsir nuzuli. Nah, tafsir nuzuli atau tafsir nuzul ini ya adalah jenis tafsir Al-Quran yang berfokus pada konteks sejarah turunnya ayat Al-Quran beserta kejadian dan latar belakang sejarah yang melatar belakanginya. Nah, tafsir ini berupaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih baik melalui pemahaman kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa turunnya ayat-ayat tersebut. Ini metode tafsir nuzuli. Jadi penafsiran Al-Qur'annya tidak berdasarkan pada Al-Qur'an secara teks yang saat ini beredar yang umum, tetapi penjelasannya melalui berurutan ya, secara berurutan melalui konteks turunnya Al-Qur'an. Karakteristiknya menjelaskan sebab dan latar belakang turunnya Al-Qur'an, berfokus pada konteks sejarah dan situasi sosial politik pada masa turunnya Al-Quran, mengutamakan analisis bahasa dan makna kata dalam ayat Al-Quran, menerapkan metodologi yang ketat dalam pengumpulan dan verifikasi informasi sejarah, menjelaskan hubungan antara ayat Al-Quran dengan peristiwa sejarah terkait, lebih mengarah pada pemahaman asbabun
daripada pemahaman ajaran umum Al-Quran. Nah, itu. Kemudian langkah metodenya ada beberapa ya. Mengumpulkan informasi sejarah, memeriksa keabsahan informasi, menafsirkan ayat Al-Quran, mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan sejarah, menafsirkan hubungan antara ayat-ayat Al-Quran, menafsirkan arti dan pesan yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Ya, artinya langkah-langkah ini sesungguhnya hampir sama dengan langkah-langkah di dalam penafsiran Al-Quran secara umum, tetapi teks ayatnya mengacu pada berurutan ya, secara berurutan melalui waktu turunnya ayat tersebut ya. Waktu nuzulnya, waktu turunnya, asbab nuzulnya ayat tersebut. Jadi tidak dimulai dari surah misalnya Al-Baqarah ya, surah Alif Lam Mim itu, tetapi dimulai dari surah Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Saya kira itu teman-teman semuanya untuk penjelasan kita kali ini, dan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk menyimak ini. Dan selanjutnya nanti teman-teman untuk mempersiapkan diri pertemuan yang akan datang, kita akan mendiskusikan makalah atau tema-tema di dalam perkuliahan kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.